Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai di rumah nanas. Di sana SpongeBob sedang membaca buku mengenai siput yang lemas akibat telah memakan bola lendir berwarna hijau hingga membuat siput sakit. Setelah mendengar cerita itu, si Gary langsung bersin yang mengeluarkan benda warna hijau itu. SpongeBob kemudian menangkapnya, lalu ia memberikan makanan untuk si Gary. Namun siapa yang menyangka ternyata Gary enggan sarapan sehingga ia langsung membuang makanan tersebut ke arah SpongeBob. Di sini dia belum tahu apa yang diinginkan oleh Gary. SpongeBob mencoba memahami bahasa siput dengan mengajak Gary jalan-jalan ke kota. Namun Gary langsung menolaknya. SpongeBob berusaha memaksa untuk mengikat tali dengan tali. Akan tetapi Gary menolak sehingga membuat tubuh SpongeBob malah terjerat oleh tali itu sendiri. SpongeBob bingung apa yang diinginkan oleh siputnya itu karena tak bisa memahami bahasanya. Lalu Gary langsung menunjukkan di halaman buku yang menampilkan ada sebuah alat yang bisa memahami bahasa siput. Know what your best friend is saying. Tentunya SpongeBob sangat senang akhirnya dia bisa mengerti apa yang diinginkan oleh hewan peliharaannya itu. SpongeBob langsung menghubungi customer service untuk membeli alat tersebut. Dia memesan satu alat penerjemah siput dengan pengiriman secepat kilat. Singkatnya, paket tersebut sudah berada di dalam rumah. Dia langsung membuka isi paket itu lalu memasangkan alat sabuk penerjemah ke Gary. Tak disangka siput itu saat berbicara alat penerjemah langsung bisa berfungsi dengan baik. Gary memanggil SpongeBob dengan sebutan Papa. Hal itu membuat SpongeBob yang mendengar suara Gary untuk pertama kalinya langsung sangat terharu guys. Ia pun kemudian ingin berbicara dengan Gary karena sekarang SpongeBob bisa memahami bahasanya. Dia bertanya kepada Gary berdasarkan buku hariannya, apa impian Gary selama ini yang belum terwujud. Tentunya Gary menjawab jika dia ingin bisa terbang. Tujuannya ingin menghancurkan seluruh musuhnya di kota Bikini Bottom dengan menyemburkan api yang sangat besar. Mendengar itu membuat SpongeBob kegerahan, lalu SpongeBob mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Gary. Di sini Gary hanya ingin memperbaiki kendaraan miliknya yang telah rusak. Kemudian SpongeBob meminta Gary untuk menilai celana kotaknya. Gary menjelaskan jika di bagian sudutnya cukup lancip. SpongeBob pun menyukai komentarnya. Ia lalu membawa Gary pergi untuk bertemu dengan si Patrick untuk memberitahu tentang alat penerjemah ini. Di luar sana dia telah bertemu dengannya. Si Patrick menyapa Gary, kemudian dibalas oleh si Gary dengan hinaan jika si Patrick sangat bau. Memang benar ketika si Patrick mencium aroma tubuhnya, ketiganya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bukannya kesal dengan hinaan itu, si Patrick justru melumuri seluruh tubuhnya dengan sampah. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Gary karena telah memberitahunya, sedangkan si Gary malah menghinanya lagi. Saat itu Sandy telah keluar setelah memeriksa giginya. Di sana dia telah bertemu dengan SpongeBob yang memberitahunya jika sekarang Gary sudah bisa berbicara berkat alat penerjemah suara. Mereka pun saling bertanya jawab. Sandy memberitahu SpongeBob bahwa berabad-abad yang lalu dia telah menciptakan alat penerjemah khusus untuk biji kenari. Terbukti saat alat tersebut dipasang, biji kenari itu bisa berbicara. Hidup Jokowi! Di lain sisi yang memperlihatkan Squidward sedang melihat televisi tutorial cara yang baik untuk bermeditasi agar bisa fokus. Saat sedang melakukannya, bel pintu telah berbunyi beberapa kali. Namun Squidward menganggap jika bunyi bel itu hanya terdengar di pikirannya saja. Sehingga berulang kali Squidward berusaha untuk memfokuskan dirinya pada satu titik agar bisa mencapai meditasi yang baik. Namun karena hal itu, si pria tua memarahi Squidward agar membukakan pintu rumahnya. Ternyata di luar yang memencet bel adalah SpongeBob. Saat Squidward sudah berada di luar, SpongeBob memencet bel berulang kali karena mengira belnya rusak. Kedatangannya ke sana karena SpongeBob ingin mengajak Squidward untuk berbicara dengan Gary. Awalnya Squidward tidak percaya jika siput tersebut bisa berbicara. Namun setelah Gary ngomong, akhirnya Squidward langsung terkejut. SpongeBob sendiri menjelaskan jika dia telah membeli alat penerjemah sehingga Gary bisa berbicara guys. Si Gary pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Gary sangat mengerti seni desain rumah itu sehingga membuat Squidward sangat tertarik ingin berbicara dengan si Gary karena sama-sama mengerti akan keindahan seni.
Maka dari itu, Squidward mengajak Gary ke ruangan khusus miliknya agar si Gary bisa menilai barang-barang seni karyanya sendiri. Tadi sangka justru Gary telah berkomentar buruk dengan karya tersebut. Tentu komentar tersebut membuat otak Squidward kepanasan karena karya seninya telah diejek. SpongeBob sendiri meminta tenang terhadap tetangganya karena dia sudah mencatat semuanya. Namun tetap saja karena ulah Gary membuat Squidward sangat marah. Disinilah Gary yang gak sengaja melihat siaran televisi cara bermeditasi. Gary mengejek Squidward karena telah menyetel saluran sampah seperti itu. Get out of here before this bad taste rubs off on us. Beberapa kali Gary mengejeknya membuat Squidward murka, sedangkan SpongeBob dan Gary pergi setelah mengkritik semuanya. Setelah kepergiannya, Squidward memiliki sebuah ide untuk membalasnya, guys. Singkat cerita, malam pun telah tiba. SpongeBob dan Gary beranjak tidur setelah lampu dimatikan. Tadi sangka dengan kaki-kaki tentakelnya, Squidward sudah berada di kamar SpongeBob dengan pakaian warna hitam. Tujuannya tak lain ingin menukar alat penerjemah itu dengan alat suara yang terhubung dengan alat walkie-talkie agar SpongeBob tidak bisa lagi mendengar Gary berbicara. Lalu saat Squidward keluar, dia tak sengaja menginjak alat bertani hingga membuat wajahnya terkena sabetan dari alat tersebut. Squidward kemudian mulai mengerjai SpongeBob dengan alat tersebut. Dia meminta SpongeBob agar bisa mengambilkan segelas minuman untuknya. Mau tak mau dalam keadaan ngantuk berat, SpongeBob tetap mengambilkannya. Sampai di sini SpongeBob belum tahu jika dirinya telah dikerjain oleh tetangganya sendiri. Saat itu Squidward juga menyuruh SpongeBob untuk pergi ke taman. Ia langsung menurutinya hingga tak lama kemudian akhirnya mereka berdua kembali lagi ke rumah. SpongeBob ingin tidur kembali. Namun Squidward mengerjainya kembali dengan menyuruhnya bertukar tempat. SpongeBob menurutinya. Tak hanya itu saja, Squidward menyuruh SpongeBob agar membuka jendela kamar karena pengap. Namun setelah jendela itu sudah terbuka, Squidward masih mengerjainya jika ruangan di dalam kamarnya masih panas. Alhasil di sini SpongeBob langsung menjebol rumahnya sehingga udara dingin masuk menusuk tulang rusuknya. Selanjutnya, Squidward memerintahkan agar rumah nanasnya dipindah dari hadapan rumahnya. Ia pun menurutinya lalu mendongkrak rumah untuk memasang roda-roda pada rumah agar bisa digeser ke tempat lain. Sehingga setelah semuanya dengan terpaksa, dia langsung mendorong rumahnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang karena akhirnya dia tak lagi melihat tetangga yang usil. Sedangkan rumah SpongeBob sendiri berada di tengah jalan yang cukup jauh dengan lokasi Squidward. The view is nicer over here. Disinilah SpongeBob senang karena pemandangan di malam hari cukup indah hingga akhirnya dia sadar jika rumahnya telah terdorong ke belakang. SpongeBob sangat panik, dia mengejar rumahnya untuk menyelamatkan Gary. Untungnya dia berhasil masuk ke dalam rumahnya, lalu rumah tersebut melaju ke arah kota yang menyebabkan kekacauan besar. Bahkan rumah nanas itu telah menghancurkan rumah lainnya, guys. SpongeBob panik tatkala rumahnya akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mengetahui hal itu, dia langsung menahan dengan kedua kakinya meski harus terbakar. Kini rumah itu berada di ambang tengah karena hampir terjatuh. SpongeBob untungnya berhasil keluar dari masalah tersebut. Dia pun senang karena rumahnya berhasil diselamatkan, namun karena tangannya sempat menyandar ke rumah nanas yang akhirnya membuat rumah itu terdorong ke jurang hingga akhirnya rumah itu menghilang. Singkat cerita, di keesokan harinya SpongeBob dan Gary kebingungan karena mereka bingung harus tidur di mana. SpongeBob menangis dan bersedih yang membuat tangisannya sangat deras. Sedangkan Squidward malah tertawa di belakang tembok karena berhasil mengerjainya. Sedangkan pada akhirnya Gary menyadari setelah Squidward berbicara bahwa sekarang SpongeBob telah dikerjain oleh tetangganya sendiri. Melihat tuannya menangis dan bersedih membuat Gary murka. Dia pun menghampiri Squidward yang sedang tertawa terbahak-bahak, kemudian melemparkan alat suara ke mulut Squidward sehingga alat tersebut justru tertelan ke perutnya. Disinilah Gary langsung memerintahkan Squidward untuk mencari rumah SpongeBob yang hilang. Sementara itu SpongeBob yang sedang menggali tanah hingga tak lama kemudian rumah nanasnya telah kembali lagi. SpongeBob sangat senang melihatnya. Dia pun menemui Squidward seperti biasa dan balas dendam pun dimulai, di mana si Gary langsung segera menggunakan bahasa hewan untuk membalas keusilan Squidward. Karena hal itu menyebabkan para cacing marah karena telah dihina. Squidward pun langsung segera pergi dari sana dan apesnya dia malah kejebak yang membuatnya nggak bisa keluar, sehingga para cacing itu langsung menyerang yang akhirnya si Gary berhasil membalaskan dendam tuannya. Meski SpongeBob nggak mengetahui keusilan Squidward yang sudah sangat keterlaluan, yang kemudian film pun berakhir, guys.
Oke guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada sebuah benda besar hitam yang sedang dikerumuni oleh warga purba, yang kemudian benda tersebut tumbang dan memperlihatkan rumah Patrick zaman prasejarah. Beberapa warga yang coba duduk dan melemparkan tulang dengan sangat tepat benda itu mengenai Patrick dan sontak langsung terbangun sambil berteriak, Hai, antek-antek asing! Dirinya yang sudah turun sambil mengamuk gak jelas membuat para penonton yang memandang merasa terhibur, walaupun secara tiba-tiba saja Patrick jadi kursi di sebelah Squidina. Di lokasi ini, Squidina yang sempat memperlihatkan sebuah batu kotak bergambar Squidward sembari menggeser batu yang berakhir mengenai kaki Patrick guys. Setelah batu memperlihatkan gambar api, Patrick secara spontan duduk di meja show untuk wawancara dan langsung memanggil sosok api yang datang dari atas, di mana Patrick yang menjabat tangan malah tangannya ikutan terbakar sambil melemparkan beberapa pertanyaan tanpa sadar tubuhnya sudah terbakar menyala bangku. Sosok naga yang mendeteksi ada asap dengan cepat memukul kepala gajah untuk memadamkan kebakaran, dan hasilnya sosok api menghilang dan Patrick jadi butiran abu hitam. Selanjutnya pada sisi kedua, entah apa yang dipikirkan pria yang satu ini, dirinya mencoba menunjukkan televisi jadul dengan sebuah acara siput bersama bulu babi yang sedang bertengkar. Tapi di pertengahan acara, tiba-tiba orang tua Patrick malah memanggil dari jauh, serta Patrick dengan sigap langsung menuju ke meja makan. Di sini sang ayah yang mencabut kutu pada badan ibu dengan sangat jorok seperti admin mau muntah, malah dimakan hidup-hidup hingga Patrick yang melihat juga ingin mencicipi. Tapi apa boleh buat, badan Squidina sudah dalam kondisi bersih dan kilat, yang kemudian Squidina lah yang bisa mendapatkan kutu tersebut guys. Akibat kesal, perut Patrick pun mengamuk kepadanya, yang menjadikan ibu juga ikutan marah akan tingkah lakunya. Sang bintang laut yang kelaparan pun mencoba mencari-cari makanan sisa di dapur, tapi apalah daya kulkas yang mendekati akhir bulan membuat Patrick tak selera makan. Di ruangan lain yang di saat ia melihat harimau tidur, tanpa berpikir Patrick melihat-lihat sisa makanan di mulut, dan yang terjadi mata Patrick jadi korban dari keganasan kucing belang. Mata yang membengkak ke bawah, beruntung tanpa disengaja ia telah melihat peradaban kecil, dan lagi-lagi kejadian apes terulang dengan serangan rudal ke lidah, hingga Patrick menyerang balik dengan batu. Pada saat yang sama terdengar suara alunan musik di luar yang rupanya itu adalah penjual es krim keliling. Karena sudah lapar dan tak punya pilihan lain, Patrick segera mencari peralatan untuk langsung OTW. Tapi di tengah pemburuan itu penjual merasa ada yang memantau. Kemudian ketika sudah siap menyerang, sial tukang es krim tadi telah dimangsa oleh sosok lain, hingga selanjutnya Patrick marah sambil nangis brutal. Sang bintang laut yang kita sebut saja Gatot dengan emosi tingkat dewa segera melawan raksasa tersebut yang segera dilempar menjauh dari kampung. Tapi tak berselang lama aroma makanan kembali tercium, di mana sumber itu berasal dari dalam rumah, yaitu sang kakek tengah memasak sup celana dalam, dan lagi-lagi Patrick tak diberi. Di sini Patrick yang minta makanan karena sudah lapar, malah kakek tersebut memperlihatkan perjuangan seorang kakek parasit yang memakan seluruh makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam, karena menurutnya semua benda yang ada di depan mata adalah makanan. Di cerita itu, ketika salah satu sel berevolusi dan ada yang mengancam, kakek itu berusaha makan sel-sel aneh untuk bisa melawan beberapa musuhnya, hingga berubah menjadi makhluk berkaki dan bertangan, yang selanjutnya pergi ke darat hanya untuk dimakan oleh dinosaurus. Namun Patrick yang gak peduli tetap ingin mencicipinya juga, sampai sang kakek ngamuk menarik lidah. Di tengah situasi muncul sebuah getaran gempa hebat yang setelah ditelusuri rupanya gunung yang mereka tinggali meletus, yang sontak Patrick terlempar keluar dengan kondisi terbakar, dan api itu rupanya sosok yang sempat ia wawancarai sebelumnya guys. Patrick yang mengarah ke rumah nenek Squidward yang tengah bakar-bakar, sial penderatannya tepat di atas panggangan, yang selanjutnya api kembali menyala sembari panik mencari pemadaman. Patrick yang berhasil memadamkan api di sebuah kolam renang, dengan semangat dirinya memanggil beberapa anggota keluarga untuk segera menuju ke kolam renang. Akan tetapi setelah berada di sana ada satu hal aneh terjadi, yang mana air yang ada di dalam kolam merupakan tarpit atau cairan aspal kental yang bisa memicu jebakan maut.
Sang nenek yang senang karena merasa misinya berhasil, malah tepat detik itu juga menjadi akhir hidupnya juga karena dimakan oleh dinosaurus. Setelah bertahun-tahun lamanya, kawasan tersebut pun dibongkar oleh petugas khusus untuk diteliti makhluk apa yang ada di dalam. Dan benar saja, setelah berhasil terbelah, mereka menemukan satu keluarga bintang laut yang telah terjebak sangat lama. Namun bukannya diselamatkan, para ilmuwan tadi membawa mereka ke museum untuk dijadikan benda prasejarah. Dan uniknya lagi, keluarga Patrick zaman modern melihat mereka terjebak yang kebetulan mereka sedang berkunjung ke sana. Kemudian tiba-tiba kakek tua berhasil keluar dan bergabung bersama keluarganya sambil menertawakan kondisi mereka. Walaupun belum saja sampai rumah, secara tak sengaja mereka menginjak permen karet yang alhasil membuat mereka sama-sama terjebak juga. Hingga selanjutnya film pun berakhir guys.